Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis di channel Camai Studio. Mimin doakan sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Hantu Penunggu Pohon di Kampus. Kita mulai ceritanya. Kenalkan, nama saya Farel. Saya kuliah di kampus di sekitar kota Jogja. Jadi pertama kali saya ngampus, di gedung jurusan saya itu ada pohon udah gede dan udah tua gitu. Saya nggak tahu itu pohon apaan, gede banget. Tapi akarnya tuh gede-gede banget. Bukan pohon beringin sih, soalnya nggak ada sulurnya. Letaknya ini di taman yang buat wifi-an. Sebenarnya bukan taman sih, cuman kayak bangku semen gitu. Tapi nggak terawat karena jarang yang wifi-an di sini. Selain bangkunya udah rusak karena akar pohon itu yang menyembul keluar dan menghancurkan semen-semen tersebut. Tempat itu juga punya hawa yang nggak enak. Sementara saya pun emang ada 1 atau 2 yang tinggal di sana. Walaupun pribadi saya belum dan jangan sampai dikasih lihat sama si cantik ataupun si tampan di sana. Anehnya, saya tahu aja gitu, di situ ada yang tinggal. Ceritanya sih bukan saya yang mengalami, tapi teman saya. Sebut saja namanya Yopi. Yopi ini ngekos dekat kampus. Jadi dia sering banget main ke kampus dan kalau nongkrong sampai malam. Sampai suatu malam, Yopi lagi ngerokok dan minum kopi sama teman-temannya di pendopo. Pendopo ini letaknya di samping tempat tadi. Dari pendopo kelihatan jelas taman tadi. Kejadiannya baru jam 8-an malam lah. Belum malam banget kok, kata mereka. Hal pertama yang aneh adalah angin dingin yang muncul tiba-tiba. Tapi ya karena mereka emang cowok malam, mereka nggak khawatirin angin dingin itu. Fenomena kedua adalah muncul wangi-wangian yang tiba-tiba datang. Dan hal ini masih aja nggak mereka khawatirin. Dan ketiga, suara anak ayam. Oke, di sini mereka tahu ada yang join nongkrong bareng mereka di sana. Entah tolol atau bego, mereka malah nyamperin taman itu dan duduk di bawah pohon tadi. Kejadian selanjutnya sangat konyol. Rambut panjang melilit batang pohon itu. Yopi sama temannya ketakutan. Mereka balik lagi ke pendopo. Dan yang bikin saya gregetan adalah kenapa mereka nggak balik kabur kemana kayak gitu. Sekitar jam 9 mereka udah selesai ngopi dan ngerokoknya. Mereka berniat balik ke kosan. Tiba-tiba kayak ada kain turun dari pohon. Tolol banget, kain ini malah disamperin sama temennya Yopi. Dan emang bener, yang jatuh itu kain. Seingat mereka, waktu ke pohon itu pertama kali sih nggak ada kain. Dan baru saja beberapa langkah menjauhi pohon itu, terdengarlah tawa cantik Bunda Tila disertai penampilan perdananya malam itu. Temennya Yopi langsung kabur ke kawannya dan Bunda Tila cuma berdiri di ujung akar yang gede itu, nunduk tapi bener-bener bikin sensasi ya gimana gitu. Yopi sama kawannya kaku sejenak dan setelah itu mereka kabur bareng-bareng. Sampai jurusan seni rupa kan masih banyak orang tapi mereka nggak berhenti, terus kabur sampai ke kosan. Besoknya yang saya tahu mereka sakit barengan dan saya yang repot ngurusin cowok-cowok itu. Sekarang sih pohonnya udah ditebang, tamannya juga udah diberesin. Udah lumayan bagus deh dan udah kena sinar matahari gitu. Tapi terkadang masih suka sepi karena anak-anak lebih suka nongkrong di pendopo. Mungkin itu ceritanya teman-teman. Semoga bisa menghibur. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendengarkan cerita channel Camai Studio. Jangan lupa yang baru bergabung, segera di like, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.